Miss sekalian. Pagi, Miss. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Miss. Nah, segar-segar semua ya hari ini ya. Nggak ada yang kelihatan lelah ya. Tapi Anugrah kelihatan nguap dia. Kenapa, Nak? Masih ngantuk, Nak? Enggak? Aman kan? Aman, Miss. Aman. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, anak Miss, silahkan. Stand up. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Say good morning to our teacher. Good morning, Miss. Lao Se Chao An. Oke, good morning my student. Sit down please. Sebelum kita mempelajari apa materi yang akan kita kerjakan hari ini, Miss mau tanya dulu, apakah hari ini anak-anak Miss semuanya hadir? Coba Miss absen dulu ya. Sharon, iya, lalu ada Vincent, Vincent double ya karena sama namanya ya. Anak Miss Melisa, oke, semuanya aman ya. Sophie datang semua. Oke, bagus. Tingkatkan terus kehadirannya karena sekali aja kita nggak datang, kita berarti kita ketinggalan. Miss ada sebuah motivasi, ada quote di depan. Apa itu isinya? Kalau ada cobaan, cobain. Iya. Kalau ada halangan, halangin. Kalau ada pelajaran, pelajarin. Artinya apa? Kita dituntut di sini sebagai orang yang tangguh, tidak mau menerima keadaan yang berat itu diabaikan gitu aja, enggak. Tapi kita harus lawan apapun itu rintangan. Kalau ada pelajaran ya pelajarin. Kenapa? Karena ingat, setiap kamu malas-malasan, teman-teman kamu di luar sana terus berproses dan bertumbuh. Jadi ayo kita belajar. Seperti permasalahan kita pada minggu lalu. Di pelajaran minggu lalu apa? Tentang masalah kependudukan. Persaingan akan semakin besar. Jadi karena persaingan semakin besar, maka kita harus berusaha berlomba-lomba memberi yang terbaik dibanding orang lain. Nah, itu kira-kira ya. Nah, hari ini kita akan lanjut materi kita yang baru, yaitu tentang piramida penduduk. Sebelum kita mempelajari materi ini, Miss ada pertanyaan. Coba, Jessica. Berapa anggota di keluargamu? Manakah yang lebih banyak, yang berusia muda, dewasa, atau tua? Mana yang lebih banyak? Yang berusia muda atau yang berusia yang sudah dewasa, yang sedang produktif? Yang mau ditanggung lebih banyak kan? Lebih banyak yang mau ditanggung dibanding yang menanggung. Itulah yang akan kita lihat hari ini. Kira-kira ada gak hubungannya? Nah, lihat yang di pertanyaan kedua, Nak. Adakah hubungannya, pengaruhnya komposisi penduduk berusia muda, dewasa, dan tua dalam suatu anggota keluarga terhadap kondisi perekonomiannya? Nah, itu tadi. Kalau di rumah tangga kita aja, tadi seperti kalian jawab tadi, akan berpengaruh. Bandingkan itu dengan kondisi negara kita. Bayangkan kalau di negara kita lebih banyak anak-anak yang mau ditanggung daripada yang bekerja. Apa yang terjadi? Sulit nggak kehidupan ekonominya? Sulit, iya kan? Nah, itu yang akan kita lihat nanti melalui kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi sesuai dengan itu, adapun yang akan kita pelajari nanti secara rinci, ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Coba dulu anak Miss Laura, silahkan dibaca dulu apa tujuan pembelajaran yang pertama. Melalui tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis piramida penduduk dengan benar. Lalu, setelah kita menganalisis piramida penduduk, apa yang kita lakukan di tujuan pembelajaran kedua? Indra? Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, peserta didik dapat membuat piramida penduduk suatu wilayah dengan menggunakan aplikasi Google Spreadsheet dan Canva dengan benar. Jadi kita akan mengerjakan sebuah project kita yaitu membuat piramida penduduk yang kita olah dengan menggunakan cara digital, yaitu menggunakan aplikasi Google Spreadsheet. Nah, itu sudah di-download kan, Nak? Sudah. Oke, sudah. Dan setelah nanti kita
buat, maka kita sajikan dengan tampilan yang menarik menggunakan aplikasi Canva. Kalau Canva Miss rasa sudah paham ya, karena sudah sering juga kita lakukan. Teknik nanti penilaiannya ya Miss akan nilai dari proyek kalian, bagaimana hasil kerjanya nanti, dan juga tentang keaktifan kalian nanti pada saat diskusi maupun pada saat presentasi. Jadi seperti itulah nanti teknik penilaiannya. Jadi sekarang kita masuk ke pembelajaran inti. Kalian menyimak dulu sebentar video berikut ini. Piramida penduduk merupakan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida penduduk dibagi menjadi 3 macam, yaitu piramida ekspansif, piramida stasioner, dan piramida konstruktif. Yang pertama adalah piramida penduduk ekspansif, yaitu piramida penduduk yang sebagian besar penduduknya berada dalam kelompok usia muda. Piramida penduduk tua biasanya berada di negara maju. Negara yang berada di fase ini misalnya adalah negara Jepang. Nah, kira-kira bisa dipahami dari apa yang disimak di video tadi? Kalau yang paling pinggir apa? Ekspansif. Ekspansif itu lebih banyak usia apa? Muda. Kalau yang tengah? Stabil. Stasioner. Dia bagaimana komposisinya? Stabil. Seimbang, yang muda, tua, dan dewasa. Kalau yang pinggir? Konstruktif. Konstruktif. Dia lebih banyak didominasi? Orang tua. Oke, kelompok yang tua. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan mendasar. Pertanyaan mendasarnya, coba silahkan dulu anak Miss. Vincent? Pertanyaan yang pertama, bagaimana komposisi penduduk negara kita? Apakah seimbang antara penduduk usia produktif dan non-produktif? Kira-kira mana lebih banyak? Yang muda. Oke, kalau yang muda itu masuk produktif atau tidak? Tidak produktif ya. Yang produktif itu yang usia dewasa. Begitu juga yang usia yang sudah tua. Kalau tua itu masuk yang kemana? Iya, tidak produktif atau non-produktif. Kemudian, bagaimana pengaruhnya terhadap keadaan perkembangan dan kemajuan negara Indonesia? Nah, jadi ini pertanyaan mendasar ini yang akan nanti kita berusaha untuk cari tahu setelah kita melihat nanti bagaimana kira-kira di Indonesia, sebagian besar di penduduk usia muda atau penduduk usia tua. Nah, kira-kira ada nggak pengaruhnya? Coba dulu kalian berpendapat dulu. Siapa yang bisa? Oke, Indra. Jadi kalau di negara kita usia muda dan usia tua itu banyak, jadi beban negaranya itu juga semakin banyak. Jadi kesejahteraan di negara tersebut juga menjadi kurang baik gitu. Iya, jadi itu pasti pengaruhnya ya. Sekarang, supaya kita lebih paham kira-kira pendapat kalian tadi, kita buktikan dulu dengan mengerjakan proyek kita hari ini. Nanti terlihat, kita akan pilih salah satu provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Bagaimana kira-kira? Apakah seperti yang disampaikan tadi oleh versinya Indra atau versinya Tania? Nah, Miss bagi kelompoknya yang di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Supaya tidak terlalu banyak bergerak. Oke, silahkan putar tempat duduknya. Miss akan bagikan LKPD. Kelompok 1. Ini LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan kelompok 4. Diputar aja nak kursinya nak. Oke. Nah, coba amati dulu LKPD kita itu. Coba lihat di LKPD-nya ada di sana masing-masing mendapatkan data kependudukan dengan provinsi yang berbeda. Coba, kelompok 1 dapat provinsi apa? Nusa Tenggara Timur. Kelompok 2 dapat? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Kelompok 3? Sumatera Utara. Oke, kelompok 4? Bali. Dapat provinsi Bali ya, sudah mewakili masing-masing wilayah di Indonesia ya. Miss akan jelaskan dulu kegiatan proyek kita ini. Di proyek kalian itu ada data yang sudah Miss siapkan. Itu yang diambil dari data BPS, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin di tahun 2022. Nah, Miss tugaskan proyek kalian untuk membuat piramida penduduk dari data yang sudah Miss siapkan itu. Nah, tapi ke hari ini berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya. Hari ini kita kerjanya dengan cara digital. Nah, kalian
Tidak perlu lagi mengetik, memindahkan satu-satu. Nah, tinggal kalian download nanti data itu menggunakan barcode yang ada di LKPD. Dari barcode itu nanti setelah kalian download, lalu kalian olah dengan menggunakan aplikasi atau program Google Spreadsheet. Nah, nanti dari Google Spreadsheet itu ada tutorial Miss berikan. Lalu setelah jadi piramidanya, kalian pindahkan lagi ke Canva untuk didesain tampilannya secara menarik beserta hasil analisisnya yang ada di halaman 2. Kira-kira bentuk piramidanya seperti apa? Nah, hasil analisis kalian bagaimana? Apa yang kira-kira diperlukan untuk provinsi ini? Strategi pembangunannya, penanganan fasilitasnya apa yang kira-kira perlu dibuat? Nah, dari situlah kalian diminta untuk berdiskusi secara aktif supaya hasil dari data ini betul-betul bermanfaat bagi kita. Miss akan buat tutorialnya, ada videonya, silahkan simak video berikut ini. Baiklah, berikut ini tutorial bagaimana caranya mengubah data kependudukan menurut umur dan jenis kelamin menjadi piramida penduduk dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Dalam hal ini kita menggunakan Google Spreadsheet. Kami sudah menyiapkan QR code untuk mengunduh dan melihat isi file ini, piramida penduduk Provinsi D tahun 2022. Perubahan judul. Nah, Kira-kira jelas ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke tahap untuk mengerjakan proyeknya ini, tapi kita mau sepakati dulu. Proyek ini harus selesai pada hari ini. Kita sepakati waktunya sekitar, serasa sekitar 15 menit bisa ya, 15 sampai 20 menit bisa ya. Lalu nanti akan segera presentasikan. Kalau sudah selesai nanti boleh segera melapor ke Miss, dan kalau kira-kira ada kendala boleh angkat tangan untuk bertanya ya. Nanti bagi tugas juga waktu saat presentasi ya. Panas. Iya. Ini masih buat warnanya tuh jangan tabrakan. Nanti dia terlihat jelek masalahnya. Kayak kurang banyak di paragrafnya. Agak dibesarkan lagi. Ekspansif. Oke. Buat gue lah gambaran. Kalau ada kendala jangan sungkan bertanya. Daripada nanti proyeknya nggak jadi, ya kan? Miss. Iya? Miss. Iya nak? Hal yang perlu dilakukan itu maksudnya apa? Oke. Hal yang perlu dilakukan itu maksudnya misalnya begini. Kalian sudah tentukan tadi piramidanya udah dapat bentuk seperti apa? Sudah, Miss. Bentuk apa itu? Ekspansif. Ekspansif. Nah, sudah dapat bentuknya ekspansif. Kira-kira dari gambar piramida itu, dia lebih condong ke penduduk yang mana lebih banyak? Muda. Kira-kira apa yang perlu dibutuhkan provinsi tersebut kalau penduduk muda yang lebih banyak? Gitu kira-kira. Jadi, apa kira-kira fasilitas yang dibutuhkan? Entah pekerjaan kah atau apa begitu. Ya? Mau tulis? Aku ya. Iya, kalau sudah siap, kirim ke WA Miss biar kita tampilkan nanti di depan saat kalian presentasi ya. Kirim ya, Nak. Silahkan ke depan, Nak. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah poster yang kita buat. Kita menganalisis Provinsi NTT pada tahun 2020. Piramida penduduk berbentuk segitiga. Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah perlu penanganan kesehatan yang serius karena terlihat dari kelompok usia 30 tahunan ke atas terjadi penurunan penduduk secara tajam. Hal ini mungkin diakibatkan rendahnya angka harapan hidup di provinsi ini, kemudian sebagian besar berada pada kelompok usia muda.
maka dibutuhkan program KB untuk menekankan angka kelahiran. Oke, silahkan adakah yang ingin bertanya? Oke, Melisia ingin bertanya. Provinsi NTT kan kayak tergolong piramida ekspansif. Terus, jadi menurut kalian apa ya kira-kira bentuk pembangunan yang dibutuhkan sama provinsi ini kalau dilihat dari komposisi penduduknya? Izin menjawab ya. Kalau kita amati dari grafik piramida ini bentuknya hampir segitiga. Semakin dewasa usianya, semakin sedikit jumlahnya, itu artinya tingkat kematian penduduknya tinggi. Bahkan dari usia 40 tahunan terjadi penurunan penduduk, itu artinya kan kesehatan masyarakat rendah. Rata-rata usia muda sudah meninggal, jadi perlu fokus ke pemecahan masalah kesehatannya. Kita beri dulu aplaus untuk kelompok 1 ini. Kita tampilkan lagi selanjutnya kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas yang kami kerjakan tadi. Yang kami amati yaitu adalah piramida penduduk Provinsi DKI Jakarta. Jenis piramidanya yaitu adalah piramida stasioner. Ya, seperti ini. Oke, stasioner. Lalu gambaran kondisi penduduk berdasarkan piramida tersebut adalah penduduk di DKI Jakarta menunjukkan kondisi penduduk yang dari segi usia sangat stabil. Tingkat kelahiran dan kematiannya seimbang. Saya ingin bertanya, DKI Jakarta ini kan merupakan salah satu provinsi yang maju. Bentuk piramidanya hampir menyerupai stasioner atau stabil. Jadi dari segi kependudukan, apa permasalahan yang sedang dihadapi Provinsi DKI Jakarta? Kalau kita lihat dari grafik dari segi komposisi umur dan jenis kelamin tidak terlalu bermasalah. Namun yang perlu ditingkatkan adalah kesejahteraannya karena penduduk di atas 55 tahun sudah mulai menurun. Seperti itu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3, Nak. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami akan membahas tentang piramida penduduk dari Sumatera Utara. Jenis piramida itu ekspansif. Gambaran kondisi penduduk berdasarkan piramida tersebut adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan itu sama rata. Dominannya itu lebih banyak di usia muda dan dewasa, sedangkan usia tuanya lebih sedikit. Hal yang perlu dilakukan yaitu merencanakan pembangunan dan fasilitas, terutama dalam hal pendidikan, lalu menyiapkan lapangan pekerjaan untuk usia produktif agar mencegah pengangguran. Saya ingin bertanya, apa yang terjadi jika penduduk laki-laki itu lebih banyak dibandingkan perempuan dan juga sebaliknya? Akibatnya berpengaruh akan susah mendapatkan pasangan karena laki-laki sama perempuannya itu beda jumlahnya. Terus kayak bisa terjadi poligami, poliandri gitu lah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok terakhir. Pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan piramida penduduk dari Provinsi Bali. Piramidanya itu piramida stasioner yang hampir mengarah kepada piramida konstruktif. Gambaran kondisi penduduk berdasarkan piramida tersebut yaitu penduduk di Provinsi Bali ini memiliki komposisi umum dan jenis kelamin yang relatif stabil. Namun mulai terlihat penurunan angka kelahirannya di mana penduduk di usia muda yang semakin sedikit. Hal ini juga dipengaruhi oleh pola pikir penduduk Bali yang sudah semakin maju sehingga mulai menekan angka kelahiran. Oke, kira-kira ada yang bertanya kelompok ini? Untuk kelompok ini? Oke, silahkan, Nak. Ini bertanya, Miss. Ya. Di Bali kan terjadi penurunan angka kelahiran. Kalau dilihat dari piramida dan penduduk usia muda juga berkurang. Pertanyaannya apa itu dampak buruknya, Miss? Kalau sejauh ini saya rasa tidak masalah. Karena penurunannya itu belum terlampau drastis seperti negara Jepang yang sudah pada tahap kekhawatiran. Jadi saya rasa masih menunjukkan hal yang positif. Miss rasa analisis dari kelompok 4 ini pun tidak kalah bagus. Tepuk tangan kepada mereka. Oke. Bagaimana perasaan kalian dalam mengerjakan proyek ini?
Kira-kira pengalaman kalian, kesan kalian, tantangan mengerjakan proyek ini. Coba dulu dari kelompok 3. Seru Miss, terus kayak agak sulitnya mungkin pas ganti-ganti aplikasi gitu kan. Oh, pindah dari aplikasi satu ke aplikasi yang lain. Di situ kesulitannya. Oke, mungkin karena layarnya terlalu kecil, layar handphone. Lain kali kita pakai layar Layar apa kita pakai aja? layar tancap, enggak kan? layar laptop. Masih nggak konsen sih Melisia. Nah, kira-kira perasaannya mengerjakan proyek ini? Ya, senang Miss, seru juga. Terus kita jadi belajar teknologi baru seperti tadi spreadsheet ya kan? Iya. Jadi kita tahu aplikasi itu. Oke, jadi tahu cara mengaplikasikan. iya, jadi tahu cara mengaplikasikan aplikasi-aplikasi yang ada selama ini untuk media pembelajaran. Oke, bagus. Kalau kelompok ini bagaimana perasaannya? Seru sih Miss, jadi kita bisa tahu tentang piramida penduduk, yaitu tentang ekspansif, kuesioner, sama yang lain-lainnya kan Miss. Habis itu kita juga kan menggunakan teknik digital. Jadi kayak membuatnya itu menggunakan Microsoft Excel ataupun Canva. Oke, bagus. Kegiatannya seru? Karena menggunakan teknologi, tidak lagi menggunakan teknik-teknik konvensional. Nah, tapi kekurangannya tadi ya yang disampaikan Melisia, kayaknya agak susah karena layarnya terlalu kecil. Mungkin kita nanti kalau menggunakan laptop akan lebih mudah. Oke, tapi nggak apa-apa, berarti kegiatan kita ini bisa menambah pengetahuan kita yang baru. Nah, sekarang supaya kita nggak terlalu tegang kali, Miss mau kita ice breaking sebentar. Silahkan, everybody stand up please. Tepuk tangan, buka tutup, tangan di pinggang, ngengok, buka tutup, tangan di bahu, ngengok, buka tutup, bertepuk tangan, gulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa, gulung-gulung, sambil menangis, digulung-gulung, sambil teriak, digulung-gulung, jadilah patung. Oke, udah agak-agak fresh sedikit ya. Kita masuk ke soal evaluasi. Silahkan dijawab sesuai dengan kemampuan kalian berdasarkan apa yang sudah dipelajari tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan terakhir tentang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira dari apa yang telah kita pelajari hari ini, apa yang bisa kita simpulkan? Ya, kesimpulannya itu yang pertama ada struktur komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat disajikan dalam bentuk grafik atau piramida penduduk. Oke. Lalu, jenis piramida penduduk suatu negara atau wilayah menggambarkan kondisi kependudukan dan perkembangan suatu negara. Ya. Lalu jenis piramida penduduk suatu wilayah atau negara dapat menentukan arah kebijakan dan kebutuhan pembangunan yang dibutuhkan suatu negara atau wilayah. Jadi ternyata banyak ya manfaatnya. Intinya piramida penduduk itu menggambarkan kondisi komposisi penduduk suatu negara dari segi umur dan jenis kelamin. Dan itu bisa kita manfaatkan untuk melihat kira-kira apa kebutuhan di wilayah tersebut. Jadi dari situ kita bisa menggunakan dari manfaat piramida penduduk ini untuk kegiatan pembangunan dan kebijakan-kebijakan tertentu. Oke, nah sekarang kita masuk ke refleksi. Kira-kira bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Senang. Terakhir, apa makna pembelajaran kita hari ini? Maknanya tentu mengajarkan kita kebersamaan kelompok, kita mencari kependudukan dari suatu wilayah dan kita mengaplikasikannya di sebuah aplikasi dan kita dapat menentukan juga apa saja yang dibutuhkan di suatu wilayah.
Jadi kita dapat mengevaluasi lebih luas lagi terhadap kependudukan. Oke, mantap sekali apa yang disimpulkan oleh Indra. Beri dulu tepuk tangan untuk kita semua. Apa yang tadi sudah disampaikan sudah tepat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini itu bermanfaat. Dan kita saat ini sudah sampai di penghujung kegiatan pembelajaran kita. Jadi sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Jadi sebelum kita tutup, kita akhiri dulu dengan doa. Setelah belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Say goodbye to our teacher. Goodbye, Miss. Lao Ciao. Okay, Cai Chen. Sit down, please.